WordPress perlu coding. Indonesia tuh hanya bisa jadi user. Kapan Indonesia tuh yang jadi publisher apps? Jadi saya tuh diperlakukan kayak manajer di sana. Oke. Halo, selamat datang kembali di Hack Lab Podcast bersama saya Andi Panca. Ini adalah podcast dari Hack Lab Talks yang akan menghadirkan orang-orang pro di bidang IT maupun teknologi yang akan memberikan pencerahan bagi kehidupan saya dan kehidupan kalian para rockstar semua. Oke, kali ini kita bakal ngobrol bareng dengan salah satu seorang founder startup di lokal kalau teman-teman tahu, dan juga ada juga founder juga dari Gidicode Project yang di lokal itu adalah startup tentang tourism, pariwisata, dan Gidicode itu adalah salah satu mungkin bisa dibilang digital agency. Tahu nanti buat lebih detailnya bakal kita tanyakan langsung ke Mas Wildan Maulana. Halo Mas, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas. Bener ya tadi, ataukah ada yang mau dikoreksi? Oh, udah benar. Sama Gidicode-nya? Betul, ya. benar. Tadi di lokal itu emang startup tourism pariwisata. Berhubungan dengan lokal atau gimana Mas? Berhubungan kenapa di lokal itu kepanjangan sebenarnya. Dulu pas kita buat nama harusnya Desata namanya. Kepanjangan dari desa wisata. Desa wisata. Tapi domain.com-nya taken. Jadi saya dari dulu punya prinsip branding yang bagus itu domain.com-nya masih available. Itu prinsip saya seperti itu. Jadi nggak mau kalau .com-nya itu udah kepake. Nah kayak gitu. Nah akhirnya ketemu nama di lokal. Di lokal itu kepanjangan dari desa lokal. Jadi di lokal itu visi besarnya adalah membangun kawasan-kawasan yang berpotensi yang bisa kita olah menjadi ekowisata. Dan ekowisata bagi di lokal itu bukan tempat yang bisa untuk berwisata sebenarnya. Tapi ekowisata tuh luas banget. Jadi ada daerah yang emang nggak cocok buat wisata, tapi dia punya kearifan lokal, budaya yang perlu dijaga. Nah itu yang kita jaga untuk bisa dilestarikan. Kita gali potensinya seperti itu. Berarti kan di lokal ini startup bidang tech, kemudian Gidicode bisa dibilang di bidang tech juga ya. Tapi sebenarnya yang menarik dan perlu aku tanyakan ke Mas Wildan ini, ternyata Mas Wildan adalah jebolan dari Gontor. Dan how Mas? Akhirnya dari Gontor, gimana ceritanya akhirnya ke tech? Karena kuliahnya di informatika ya? Betul. Iya. Nah itu gimana? Oke, mungkin kita bisa tarik ke Gontor nih. Gimana? Di Indonesia ini ada dua tipe pesantren. Pesantren yang salafi sama yang modern. Apa tuh Mas? Kalau salafi itu biasanya lebih detail belajar masalah Islam yang klasikal. Kitab kuning, terus habis itu bener-bener detail banget lah belajar Islamnya. Nah kalau modern itu biasanya nggak terlalu detail. Jadi Islam kontemporer. Jadi Islam yang kita pelajari adalah Islam yang fokusnya adalah Indonesia tuh Islamnya seperti apa sih. Jadi kalau Salafi itu benar-benar belajar Islam di Saudi seperti apa, Islam di Mesir seperti apa, Islam zamannya Nabi Rasulullah seperti apa. Nah karena Gontor itu bukan Salafi jadi nggak terlalu fokus. Jadi karena nggak fokus itu ya di Gontor itu kan ada komputer nih. Ada banyak komputer, ada lab bahkan lab komputer. Dulu pas kelas 1 SMA itu kita udah berorganisasi di sana. Di Gontor tuh udah ada organisasi. Jadi 1 SMA karena dulu guru-guru saya tahu kalau saya suka komputer. Oh, berarti semenjak di Gontor ini udah interest di komputer ternyata ya? Sebenarnya sebelum masuk Gontor sih, ketika SD. Gontor itu SMP SMA. SMP SMA. SMP SMA. SD ya. Pas SD itu dulu ada dua cita-cita saya. Kalau nggak pengen jadi arsitektur, pengen pokoknya kerjaan yang berurusan dengan komputer. Dulu ketika SD. SD pun udah kepikiran ya, SD mikirin apa? Iya. Ya seperti itu karena bapak dan ibu orang tua juga melihat ketertarikan saya ke sana. Akhirnya dulu saya dikursusin gambar. Saya dulu kursus gambar kelas 4 SD kalau nggak salah.
Mungkin Bapak Ibu bisa koreksi nanti. Kelas 4 atau kelas 3 itu kursus gambar, ternyata aku nggak terlalu ahli sebenarnya di gambar. Oke. Nah, akhirnya kelas 6 sebelum masuk Gontor itu dibeliin komputer. Komputer pertama kali dan masih inget itu ketika tuh Bapak Ibu lagi nggak seberuntung sekarang sebenarnya. Jadi rezeki Bapak Ibu ketika itu tuh bisa dibilang cukup. Kurang sih enggak, cukup tapi nggak kaya. Jadi beli komputer itu masih harus ngumpulin uang dan itu terharu banget ketika dibeliin komputer. Apakah Bapak Ibu background-nya tech juga enggak? Enggak. Oh enggak. Bapak sosial, Ibu sosial. Cuma karena lihat Mas Wildan ini kayaknya interestnya di sana akhirnya. Oke. Dan dulu kan pas SD itu sebenarnya saya introvert. Agak pendiam lah orangnya. Cupu lah bisa dibilang. Main bolanya nggak pernah bisa. Main bola tuh saya selalu dibully. Aku selalu dibully dulu pas SD itu. Kayak introvertnya udah kelihatan lah. Mungkin muka-muka programmernya mungkin udah kelihatan dulu pas zaman masih SD. Karena identiknya programmer dengan orang introvert ya. Iya, bener sih. Tapi ya semenjak di Gontor, ya honestly melupakan komputer. Bener-bener dari kelas 1 SMP sampai 3 SMP itu udah bener-bener lupa komputer. Tapi ketika pulang, jadi di Gontor itu 2 tahun sekali pulangnya. Biasanya juga ya? karena Gontor itu kan pakai kalender Islam, jadi kita nggak kenal kalender Masehi. Jadi pulangnya itu setiap Rabiul Awal. Rabiul Awal itu biasanya pas Maulid Nabi, terus sama ketika Lebaran. Ketika kesempatan pulang itu ya saya belajar belajar berkreasi segala hal dengan komputer. Oh berarti waktu itu istilahnya mata-atik komputernya waktu kesempatan pulang itu ya? Oke. Nah terus akhirnya kelas 1 SMA karena saya ketahuan nih sama guru-guru saya, sama teman-teman saya juga. Biasanya teman-teman yang rumahnya deket-deket sama aku sih. Teman-teman yang rumahnya Klaten, Jogja, Solo itu masih satu karasidenan ya. Bilangnya Wildan bisa komputer. Nah ketika kepanitiaan kan karena modern ya, jadi satu SMA itu udah harus tahu gimana cara ngeprint, gimana cara ngetik, ya itu kan hal yang dasar banget. SD pun saya sudah bisa, sedangkan beberapa teman itu masih nggak tahu caranya buka Office gitu ya, atau buka Microsoft Office. Nah, karena saya juga ngetiknya juga lumayan cepat ketika itu, ya bisa dibilang salah satu paling cepat lah di antara teman-teman yang lain. Jadi satu angkatan saya ketika di Gontor tuh lumayan banyak, ada sekitar 500-600 mungkin satu angkatan itu. Karena Gontor tuh 4.000 ya, jadi satu pondok itu 4.000, jadi 4.000 santri. Nah ketika itu dari 600 itu hanya ada 10 mungkin yang ngetiknya cepat. Nah, ketika itu saya masuk ke bagian sekretaris. Sekretaris di Gontor tuh beda. Sekretaris di Gontor tuh identik dengan orang yang paham komputer. Jadi beda dengan yang di luar sekarang ini. Identik dengan komputer. Sekretaris yang berubah dengan komputer ya? Iya. Jadi di Gontor tuh agak unik. Nah, dan dulu karena aku juga ketertarikan komputer itu ada. Jadi di Gontor itu ada namanya kayak organisasi klub lah bisa dibilang. Study club yang emang belajar komputer. Oh, berarti yang fokusin ke komputer gitu ya? Masih inget banget. Itu saya masuknya kelas 3 SMP. Jadi kelas 3 SMP saya diajari ngerakit komputer di Gontor. Di komunitas itu tadi ya? Di komunitas. Jadi jadi Gontor dan mungkin pesantren meskipun salafi loh ya. Jadi pesantren tuh nggak katrok-katrok banget sebenarnya. Ada lab komputer, bahkan ada lab fisika. Jadi kalau teman-teman mau masuk pesantren tuh nggak usah takut, ya masuk aja. Kalau misalnya ya lagi-lagi lihat pesantrennya bisa mengakomodir ini nggak hobi teman-teman. Kalau Gontor kan nggak bisa mengakomodir orang yang suka main catur, karena catur di sana dilarang. Walaupun ketika tapi bukan dilarang karena Islam loh ya, karena ada beberapa masalah ketika catur dibolehkan di Gontor, semuanya amburadul. Tapi boleh, Gontor nggak mengharamkan catur, nggak mengharamkan. Jadi kalau teman-teman mau renang gitu di Gontor ada Gontor 6 yang punya kolam renang. Ada Gontor berapa yang punya ini. Nah, ini saya nggak di-endorse Gontor ya. Ya, disclaimer aja kita tidak di-endorse atau tidak di-sponsor ya, manapun. Karena saya merasa pernah di sana 7 tahun, jadi merasa berkembang juga di sana. Mungkin tujuannya biar teman-teman dapat ngambil manfaat atau bisa pelajaran dari sini lah gitu ya. Benar-benar. Ya nggak hanya Gontor doang sih, banyak kok pesantren yang bahkan saya ketika di UII, ketika di kampus
mungkin kalau UI identiknya dengan Islam. Oke lah, kita ke kampus lain. Saya pernah punya teman UGM, saya punya teman UGM. Dia orang IT, bisa ngoding, dan dia lulusan pesantren. Bahkan sekarang yang CTO-nya di lokal dan partner saya di Gidikot juga, si Nizom itu namanya. Nizom itu juga lulusan pesantren. Malah pesantrennya ya bisa dibilang pesantrennya tuh lebih kecil daripada Gontor. Oh malah. Dan dia skill ngodingnya tuh lebih hebat dari saya. Nah, jadi banyak kok teman-teman pesantren. Bahkan ini di Gontor ini sekarang ada komunitas alumni-alumni yang profesinya programmer. Ada komunitasnya. Aku baru ngasih. Ada komunitas Gontor apa gitu, saya lupa juga, nggak terlalu aktif sih komunitasnya. Cuman kalau ada masalah, ada yang meremehkan pesantren nggak bisa ngoding itu ya kita bisa. But at least ada wadahnya Ya, gitu ya. ada wadah untuk apa ya? Ini loh, kita bisa menunjukkan lulusan pesantren tuh bisa bergerak di bidang teknologi. Oh, oke. Seperti itu. Nah, ya kemudian mungkin saya tertarik, itu kan komputer ya, masih global banget. Mulai tertarik dengan dunia pemrograman itu ketika saya kenal rumus Excel. Oke. Ketika saya kenal rumus Excel, dan itu kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3 SMA. Dimana ketika itu saya kepanitiaan yang mengurus uang ratusan juta. Oke. Jadi ketika itu saya ngurus uang, pemasukan pengeluaran itu ratusan juta, dan itu pertama kali saya ngeliat uang 100 juta depan mata kepala saya sendiri tuh. Real ya. Real. Kelas 2 SMA udah dikasih, masih inget banget itu 100 sekian juta gitu. Dan itu saya ngitung sama teman-teman. Oke. Nah, ini harus ada rumus Excel. Nah, saya dikasih tahu sama guru saya. Jadi guru-guru di Gontor itu nggak semuanya gaptek juga. Ada yang pro juga di masalah IT. Bahkan Gontor itu punya pusat data, dan mereka udah kenal query. Udah kenal SQL. Wow, udah ke situ ya. Dan ketika kelas 2 SMA kenal query ya, kenal dengan dunia perqueryan. Nggak usah query lah, kita ngomong data lah. Dunia data scientist itu mungkin kenalnya di kelas 2 SMA. Ada guru saya, ustadz ya bisa kita bilangnya. Itu yang ngajarin saya untuk buat rumus Excel. Jadi saya kenal query pertama kali itu dari Excel. Di situ ya, oke. Dari gimana cara menjumlahkan ini, cara menjumlahkan itu. Ketagihan, wah ternyata enak juga ya. Enak Mulai juga. tertarik nih ya. Mulai tertarik. Oke. Nah, ketika kelas 2 SMA itu juga saya udah nggak introvert lagi. Oh, oke. Karena kenapa? Karena ketika itu organisasi pramuka butuh orang yang bisa komputer. Oke. Nah, saya ini juga suka jalan-jalan sebenarnya, Mas. Suka jalan-jalan tapi introvert dulu itu. Yes. Nah, kan aneh. Nah, akhirnya guru saya ngasih saya amanah, kamu Wildan di bagian pramuka. Sedangkan pramuka itu orangnya gila semuanya, nggak punya otak orang-orang pramuka itu. Orang-orang pramuka itu kayak liar gitu, Mas. Menurut saya itu kayak ya saya harus terbiasa dengan orang seperti itu. Mungkin teman-teman yang dulu satu organisasi sama saya di pramuka, mungkin ngeliat saya tuh orangnya cupu, culun, kecil, pendiam lagi. Nah, tapi ketika di pramuka tuh karena saya sering dibully juga, tapi dibully bukan yang negatif sih, dibully kayak ayolah, aktif lah di pramuka, masa di depan komputer terus. Nah, akhirnya ya udahlah. Ketika tuh jeritan malam saya disuruh ngambil baju di kuburan Cina. Yes. Itu waktu itu jurit malam. Lagi ini ya, kalau misal ada lagi tren hitsnya ada jurit malam. Iya. Kalau acara-acara gitu ya. Dan itu di Gontor wajib. Nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi dulu orang pramuka itu harus pernah merasakan jurit malam. Jadi ya di situ kayak pendidikan TNI banget. Dimana kalau dibangunin pakai suara nggak bangun, langsung ada besi atau minimal kayu itu. Langsung dipukul, tapi ya nggak parah-parah banget. Yes. Pokoknya apa yang teman-teman lihat di TNI itu ada di pendidikan pramuka di Gontor. Jadi emang bener-bener keras banget. Kita emang dididik keras tapi nyantai. Nah, akhirnya tuh mulai ekstrovert, udah mulai gampang bergaul dengan teman. Jadi pramuka kan ya tahu sendiri kan Mas, pramuka saya jadi tahu morse, jadi suka jalan-jalan, apalagi pramuka di Gontor tuh paling hobi banget setiap hari Jumat, karena di Gontor liburnya hari Jumat ya. Setiap hari Kamis sama Jumat itu kita hobi banget jalan-jalan. Jadi di Ponorogo, Gontor saya di Ponorogo, jadi di Ponorogo itu ada kayak bukit, perbukitan tapi gersang, kita sering istilah dulu namanya perkajum, perkemahan Kamis Jumat, atau cross country. Bahasa kerennya teman-teman pramuka nyebutnya seperti itu. Nah, di sisi lain saya aktif di pramuka, di sisi lain saya juga saya tuh bisa dibilang engineer-nya pramuka.
Oh, oke. Tech engineer. Jadi yes. Istilahnya orang tech-nya di Pramuka. Iya. Mas Wildan ini. ya mungkin sama teman saya Lutfian namanya. Sekarang hebat, Lutfian ini sekarang jadi kerja jadi salah satu petinggi di HP Asia Pasifik. Wow. Jadi dia salah satu perwakilan dari Indonesia. Wow. HP tahu kan ya? Ini nggak di endorse HP lagi ya, merek-merek HP. Oke. Ada Lenovo, HP, Asus. Nah teman saya yang dulu Gontor juga, Wow. satu angkatan sama saya. Dia tapi orang bisnisnya, bukan orang teknikal. Karena dia paham lah masalah-masalah perhardwarean, perkomputeran, paham. Nah makanya dia dipilih. Karena dia juga dulu di Lancaster sih S2-nya, Wow. di UK. Jadi ya maklum lah. Yes. Oke. Dan Seperti akhirnya memutuskan kuliah informatika UII. Iya, sebenarnya nggak UII. Saya dulu tuh diminta ke Mesir sama bapak sama ibu. Diminta ke Madinah. Ya mau sih sebenarnya, cuman kok ketika saya pengabdiannya, kan habis lulus kan nggak langsung kuliah ya, pengabdian dulu. Pengabdian itu masa transisi saya untuk mikirin masa depan. Istilahnya 1 tahun itu sekalian mikir aku kedepannya mau gimana nih, mau ambil jalan mana. Yes, betul. Jadi ya mikir di mana ya enaknya. Dan kebetulan ketika saya pengabdian, saya jadi engineer-nya lagi. Oke. Saya jadi engineer, jadi lebih suka sama ini kan. Bahkan saya tuh memecahkan rekor ketika itu. Ketika saya di pengabdian di Gontor 3 tuh Kediri. Saya memecahkan rekor, saya bisa buat rumus perhitungan nilai santri. Santri di Gontor 3 nggak terlalu banyak, sekitar 1000. Ketika itu kalau nggak salah 1500-an. Masih lebih dikit daripada Gontor Pusat yang 4000. Nah, saya buat rumus di mana setiap ada input nilai itu dengan rumus Excel doang sih. Dengan rumus Excel yang udah saya otak-atik segala macam, itu bisa menjumlahkan dalam waktu cepat. Sehingga ketika santri itu selesai di hari itu, dalam waktu 2 jam, 3 jam, saya udah bisa nyetak rapot. Nilainya, oke. Dan itu saya dipuji benar-benar sama pimpinan pondok. Nah itu tambah cinta lagi saya Lebih sama dunia IT. Semakin ini ya, semakin yakin. Semakin semangat di bidang IT. Nah akhirnya pas semester kedua pengabdian, saya kenal sama HTML. Kenal sama dunia web. Mandiri tapi belajarnya? Pertamanya WordPress, mandiri. Pertamanya WordPress. Jadi saya pernah belajar dulu WordPress itu masih belum terlalu terkenal. Joomla dulu yang terkenal itu. Joomla sebelum ada WordPress saya belajar Joomla. Jadi buat web itu ketika saya malah di Gontor. Oh, baru menjadi Gontor ya? Jadi saya belajar web tapi nggak terlalu paham. Akhirnya ketika pengabdian dengan adanya WordPress, ternyata WordPress jauh lebih mudah dimengerti daripada Joomla. Saya belajar WordPress, di WordPress saya pengen buat web, tapi kok WordPress nggak ada. Akhirnya dulu saya juga udah kenal Stack Overflow dari zaman di Gontor. 2012 apa 13 gitu, udah mulai kenal Stack Overflow. Nah, WordPress perlu coding. Nah, mulai paham nih HTML. Mulai paham HTML, terus lama-lama HTML ternyata cuma buat ngotak-ngotak layout sama CSS. Ada yang lebih seru lagi, PHP, PHP. Ya udah mulai kenal doang, belum jago. Nah ketika itu baru paham gimana cara buat WordPress. Paham gimana caranya ngangkat WordPress ini ke hosting. Nah itu ketika web saya online itu benar-benar seneng banget saya ketika itu. Iya sih. Kayak hasil pertama itu pasti wah. Web yang pertama kali itu kan masih di localhost, yang dulu pas di Gontor dan belum kenal hosting. Akhirnya secara nggak langsung karena sebenarnya teman-teman guru saya yang di Gontor itu kan memang beberapa ada yang tech antusias juga. Jadi ada yang udah paham hosting. Jadi dikasih tahu kayak gini dan jadi nggak katrok-katrok banget sebenarnya di Gontor itu. Ini benar-benar nggak katrok. Memberikan pencerahan sekali buat saya. Jadi jangan takut sih kalau misalnya mau ke pesantren, kalau misal teman-teman suka dunia IT gitu. Yes. Buktinya saya sekarang programming kok. Yes. Dan banyak teman-teman yang programming lainnya. Oke. Ya akhirnya bilang ke bapak ibu, Bu kayaknya nggak usah ke Madinah deh, nggak usah ke Mesir. Kayaknya lebih prefer ke kuliah di Jogja mungkin atau di mana. Tapi kalau di Indonesia memang saya prefer di Jogja atau Solo. Tapi udah mantep ke arah teh ya waktu saat ini ya? Banget, benar-benar. Wah ini kayaknya teh dan saya mikirnya kayak gini ketika pengen belajar teh. Indonesia tuh hanya bisa jadi user. Kapan Indonesia tuh yang jadi publisher apps?
nggak usah hardware dulu lah. Kita Indonesia nggak usah terlalu besar mimpi bisa jadi kayak Apple atau Microsoft. Tapi paling nggak publisher apps itu banyak dari Indonesia. Dan ketika itu kan belum ada. Dan 2013 itu, nah karena saya ini kan ngurus anak-anak santri-santri saya juga kan. Jadi santri-santri saya itu ada yang dari Sumatera, dari Sulawesi dan macam-macam. Ketika itu saya dapat amanah, Wildan tolong urusin tiket pesawat anak-anakmu, santri-santrimu sama guru senior. Saya mulai kenal tiket.com sama Traveloka ketika itu. Oh, 2013. bisa jadi trigger lagi nih ya. Iya. 13-14 saya mulai tiket.com kayaknya ketika itu saya masih tiket.com kan, Traveloka trafficnya masih belum terlalu bagus ketika itu. Jadi saya pakai tiket.com, pesan pesawat, dan gara-gara itu saya membuat mobile banking, e-banking, iBanking BNI, gara-gara buat transaksi biar nggak usah ke ATM. Nah saya buat internet banking BNI karena ketika itu yang reachable di pondok saya itu BNI. BNI Syariah. Tidak ada sponsor sekali lagi guys. Ya, ini nggak disponsori BNI. Karena emang yang terdekat itu BNI dan bukan konvensional. Saya nyarinya benar-benar bank syariah. Karena emang yang terdekat BNI Syariah ketika itu, dan saya tanya BNI Syariah bisa internet banking nggak? Bisa. Saya diajarin sama dan kebetulan banget BNI Syariah di tempat saya di Kediri itu kenal deket sama Gontor 3. Sama orang-orang Gontor 3. Jadi saya tuh diperlakukan kayak manajer di sana. Padahal cuma orang biasa. Nah, ya udah diajarin internet banking, oke paham. Pulang ke pondok, akhirnya mulai mesenin tiket pesawat. Dan kira-kira tuh teman-teman belum ada yang percaya dengan tiket.com. Nah, ini kode bookingmu ini nggak ada SMS-nya. Ustadz atau gimana manggilnya dulu saya Ustadz. Nggak ada SMS-nya, nggak ada. Ini pokoknya kode bookingnya ini nanti tinggal ke bandara. Padahal saya belum pernah naik pesawat ketika itu. Wow. Belum pernah naik pesawat. Belum pernah naik pesawat, tapi saya udah tahu cara mesen tiket pesawat. Ya dia kan cuman dari Surabaya Palembang. Pesawatnya apa? Mungkin waktu itu trustnya juga masih agak ini ya, masih agak gimana, ini belum terlalu ini ya. Betul ya, karena trustnya belum ini kan, belum terlalu familiar ketika itu. Dan akhirnya ketika itu teman-teman yang lain, guru-guru yang lain juga penasaran, ternyata lebih enak kayak gini. Jadi sekarang panitia perpulangan santri itu ya udah pasti lewat Traveloka, tiket.com. Dan ketika itu saya menelusuri tiket.com ini siapa yang buat. Ketika itu sebenarnya udah ada 1000.com. Saya pernah dapat uang dari situ soalnya. 1000.com yang yang desain gitu kan. 99 desain saya pernah hampir dapat 100 US. Berarti waktu itu udah main ini ya kayak gitu ya. Kan ketika saya guru itu kan udah boleh bawa HP, udah boleh bawa laptop. Ya saya nggak bawa laptop, saya bawa PC yang dikasih bapak di rumah. Saya bawa ke cuman saya rombak, jadi saya beliin ketika itu kan belum ada Core i. Saya beliin Core 2 Duo, beliin VGA yang masih cupu itu. Tapi sengaja udah bongkar-bongkar lah ya, udah paham lah ya. Enggak, sekarang males bongkar-bongkar. Ini beli laptop langsung jadi. Tapi mungkin gitu karena anak-anak itu tuh biasanya dulunya tuh yang suka bongkar-bongkar PC kah atau suka game dan lain sebagainya, biasanya kayak gitu. Kalau bongkar PC ya, kalau ngegame enggak. Enggak. Kalau dulu saya enggak suka ngegame sih, cuman enggak terlalu antusias gitu, enggak terlalu addict. Oke. Berarti setelah perjalanan itu pengabdian di sana 1 tahun dan di situ udah mulai semakin familiar dengan dunia IT. Akhirnya tawaran dari Bapak Ibu buat ke Mesir tadi akhirnya ditolak dan memutuskan buat kuliah informatika di UI. Nah, untuk perjalanan kuliah di UI ini apakah udah mulai memikirkan Deloka dan Didikot tadi? Belum. Nah, kenapa saya memikirkan startup itu karena sering keluar negeri. Jadi jangan, kalau teman-teman suka keluar negeri, itu jangan buat jalan-jalan sebenarnya. Cari relasi, ikut kegiatan. Saya nggak pernah keluar negeri jalan-jalan. Terus? Pasti ada event. Ada something-nya ya? Karena pertama kalau jalan-jalan nggak punya uang. Yes. Dan dapat apa gitu kalau cuma jalan-jalan. Kalau ada event kan minimal ada kenalan, ada insight baru. Nah, saya kepikiran bangun startup itu setelah pulang dari Turki yang pertama kali tahun 2016. Itu acara apa? Itu pertama kali saya ke luar negeri yang jauh banget. Itu acara conference semi lomba yang ngadain univ swasta di Istanbul di Turki.
Oke. Saya lolos Mas itu. mahasiswa ya? Masih mahasiswa Mahasiswa. semester 4. Oke. Semester 4. Nah, semakin sering saya keluar negeri, semakin banyak, semakin berkembang pola pikir saya. Jadi semakin Nanti dapat insight baru ya. dan apa ya? Jangan anggap orang luar negeri. Saya kan memang nggak terlalu suka foto-foto ya. Yang keluar negeri itu ya menikmati misalnya. Ya ini baru tahun ini sih paspor saya nganggur. Nggak kepake sama sekali. Biasanya setiap tahun kita tuh wajib keluar negeri. Oke. Wajib keluar negeri. Karena ya alhamdulillah karena sekarang udah punya uang, jadi kalau keluar negeri ya nyari event nggak usah nyari sponsor lah, keluar negeri aja. Kalau ada uang misalnya kayaknya cukup nih kalau misalnya umroh, pergi umroh, kayaknya cukup nih kalau misalnya cuman ke India atau kemana. Jadi saya selalu menyisihkan uang untuk keluar negeri, karena setiap saya keluar negeri saya akui saya mesti dapat insight baru. Oke. Ya masa-masa pandemi ini tuh dapat insight ya cuman ke Bali, cuman ke mana Semarang, Gunung Kidul, Pacitan kayak gitu masa-masa pandemi kayak gini. Berarti Mas Wildan ini istilahnya selama mahasiswa ini sering banget ikut istilahnya kegiatan-kegiatan di luar gitu dengan pendanaan dari kampus Pak. Mungkin itu bisa dicontoh buat teman-teman kalau misal pengen keluar negeri gratis gitu, mungkin bisa dicari informasinya di kampus masing-masing. Dan itu event-eventnya berhubungan sama tech semua kan? Bisnis sama tech imbang sih, balance sih. Kalau yang startup sama kan bisnis. Kalau yang tech itu pas saya ke Spanyol itu tech, tentang tech, sosial teknologi. Kalau yang di Turki itu bisnis, mungkin lebih ngarah ke, kalau luar negeri lebih ngarah ke bisnis sih Mas. Kalau yang luar negeri, kalau yang domestik yang cuman Indonesia, kebanyakan IT. Berarti di kuliah ini mulai kesentuh arah-arah bisnisnya dan teknologinya dan akhirnya memutuskan buat bikin startup di lokal. Gidikot ini ya? Betul. Itu gimana ceritanya bisa bikin itu? Kan di Uni juga ada ini toh, ada inkubator kan ya? Sebenarnya dulu saya inkubator lolos Mas 2015. Nah dulu pas walaupun Ibisma nggak bantu di lokal atau Gidikot, tapi sebenarnya Ibisma itu bentuk pola pikir saya sebagai entrepreneur di awal-awal banget. Karena Ibisma itu lebih ke ini ya, ke entrepreneur ya. Betul. Kalau inkubator, karena ada beberapa inkubator juga yang arah tech, arah ke entrepreneur dan lain sebagainya, dan banyak inkubator lainnya. Mungkin teman-teman bisa carilah. Google banyak. Nggak hanya apa ya, kalau misalnya di kampusnya nggak ada, juga di Jogja ini kalau teman-teman kuliah di Jogja kan banyak banget tuh. Banyak kok. Juga open for public, bahkan yang udah berkeluarga pun boleh masuk. UI sekarang juga udah open for public yang Ibisma. Cuman tetap harus ada syarat minimal 1 orang ada alumni atau yang dari sananya ya. Iya. Pokoknya ya inilah yang masih ada hubungannya sama UI. Ya tinggal teman-teman cari-carilah, banyak, bersyukurlah kalian yang tinggal di Jogja. Kalau nggak ada ya ada Blok 71 tempat saya join community, ada Mas Saga juga. Bisa cari tuh Mas Saga banyak tuh. Banget. Banyak di Amikom ada banyak tuh, banget. UGM ada, UII ada. Banyak lah pokoknya. Oke lanjut Mas. Ada banyak. Nah terus habis itu pertama kali, skill bisnis itu sebenarnya juga dapat dari pramuka dulu ketika di Gontor. Jadi ada dua soft skill yang aku dapat sebenarnya di Gontor itu. Pertama di IT dan kedua di bisnis. Di bisnis termasuk baru kalau di bisnis. Karena kenapa bisnis? Saya dulu megang kedai pramuka. Selain saya orang engineer dulu di pramuka, saya juga megang kedai pramuka. Jadi kedai pramuka ini jualan souvenir pramuka. Jadi yang saya bilang tadi ada pemasukan sampai ratusan juta itu ketika ada jambore. Ada event pramuka gitu di Gontor dan Gontor jadi tuan rumahnya. Akhirnya pesantren-pesantren seluruh Indonesia pada ke Gontor. Nah itu saya belajar bagaimana berbisnis. Sepertinya enak ini. Dan dulu ketika saya mahasiswa tuh kan saya nggak terlalu pinter Mas. Jadi saya punya mindset ini kayaknya dulu kan saya pernah daftar kampus-kampus negeri dan gak ada yang lolos. Sekali lolosnya pun ekonomi. Dan nggak mau ngambil lah daripada kampusnya bagus tapi jurusannya enggak ya. Enggak, ini tetap enggak. Pemain teh ya. Pokoknya yang teknikal lah, yang teknologi lah. Ibu juga ekonomi nggak apa-apa sih. Mas Wildan, enggak nanti daripada kuliah mut-mutan nggak bikin duitnya Bapak Ibu. Teman-teman sebelum masuk kuliah
apa ya, perlu pencarian lah istilahnya, kita tuh pengennya apa. Karena nanti kalau misal kita nggak suka dan teman-teman udah terlanjur ngambil di jurusan itu susah. Nanti kuliahnya susah teman-teman. Dan nggak niat, lontang-lantung akhirnya juga kerjaannya juga nggak jelas. Yes. Nah, banyak nggak punya tujuan kan jadinya. Ini 2015 saya ketemu sama Mahfud namanya, itu kakak angkatan saya. Kakak angkatan dia angkatan 13. Saya sendiri angkatan 14. Kita ketemu, kita bangun bisnis pertama kali saya setelah lulus dari Gontor itu kedai kampus. Sekarang berubah jadi Keva Media. Nah, kedai kampus ini karena saya ketika itu belum punya skill di programming sebenarnya. Karena saya punya skillnya baru di designing sama di web development yang WordPress, bukan yang ngoding. Jadi ya dari hal yang mudah dulu. Jadi buat kedai kampus itu, Mas. Oh, jadi waktu kuliah itu sebenarnya arahnya ke desain? Enggak juga. Karena emang ketika itu baru bisa desain. Oh, oke. Desain dalam artian toolnya loh, Mas ya. Bukan skill desainnya ya. Oh, oke. Megang toolsnya itu. Pernah megang itu ya? Megang Corel, Photoshop, Illustrator, nah kayak gitu. Oke. Nah, ini yang harus digarisbawahi, desainer itu bukan orang yang menguasai tool sebenarnya, tapi yang punya fundamental desain. Jadi saya paling nggak suka ada orang bilang desainer, tapi cuman bisa Corel Draw, itu bukan desainer menurut saya. Oh, baik. Itu bukan desainer ya, karena dia nggak punya fundamental desainnya, dia cuman bisa Corel doang. Oke. Kayak gitu. Nah, saya bukan desainer, tapi saya bisa megang tool desainer kayak Corel sama Illustrator. Tapi saya nggak ada, ya walaupun saya kan ujungnya saya sekarang juga UI designer sebenarnya. UI. Sekarang arah UI ya? Tergantung permintaan klien. Oh, siap. Klien mintanya apa? Di local.com itu saya yang desain tampilannya. Nah itu, terus habis itu ya belajar. Akhirnya realitanya skill saya nggak dibutuhkan di situ di kedai kampus. Yang dibutuhkan tuh ketika teman saya emang insting bisnisnya main banget sih, kuat banget sih dia. Dia bilang, dan desainmu kayaknya nggak terlalu dibutuhkan. Dan aku kan juga nggak baperan, ya biasa aja. Nah ya udah, kita jualan apa yang laku. Ya kita jualan kaos akhirnya. Kita jualan souvenir, alhamdulillah laku dan kita lolos di Bisma. Nah akhirnya kita di Bisma digodok lagi. Jadi meskipun Ibisma di lokal sama Gidikot itu nggak ada bantuan Ibisma, tapi secara personal saya benar-benar merasa kebantu banget sama Ibisma. Berarti di lokal sama Gidikot ini di luar itu ya? Nah, di luar. Akhirnya bikin itu, Mas? Bikin dua ini. Nah, awalnya dulu itu bukan di lokal, awalnya dulu tuh Kidsnesia. Oke. Namanya kurang eye-catching lah, namanya kurang asik lah dulu. Karena itu nama harus kita buat untuk lomba di Balikpapan. Jadi Kidsnesia tuh sebenarnya lahir gara-gara lomba. Partner saya pertama dulu Devi namanya. Teknik industri satu angkatan, kita kita nyusun proposal. Kita nyusun 2 proposal yang internasional sama yang internasional saya lupa negaranya mana. Singapura atau Eropa gitu, saya lupa. Terus yang domestik yang di Indonesia itu ada di Balikpapan sama Jakarta. Alhamdulillah yang domestik tuh dua-duanya lolos. Yang Jakarta di UI, yang Balikpapan ini di kampus pecahannya ITS. Namanya ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Nah pas di ITK gitu kita ketemu Ahmad Zaki, ketemu Bukalapak, ketemu orang-orang hebat lah pokoknya di kampusnya. Ya maklum sih kampus pecahan salah satu kampus favorit kan, jadi ya walaupun masih baru tetap powerful, tetap luar biasa lah kampusnya. Nah alhamdulillah di lomba Balikpapan itu kita juara 1, kita semakin semangat lagi. Tapi ketika itu saya belum punya skill bisnis. Saya punya skill bisnisnya itu ketika saya magang tahun 2017 di Jakarta. Jadi ketika saya magang itu saya udah mulai terbiasa dengan kata-kata goblok, lu nggak berguna, produk lu sampah. Saya udah terbiasa dengan kata-kata itu. Jadi udah nggak, ketika saya pitching ada orang bilang kayak gitu, oh ya udah, berarti bukan investor yang tepat. Oke, berarti teman-teman gitu. yang mungkin yang sekarang baru sering pitching harus nyiapin apa ya, mental ya. Siap-siap aja kalau misal dikatain produkmu ini tidak berguna lah, apalah ya mungkin sabar aja ya. Itu bukan, ya benar kata Mas William, mungkin itu bukan investor yang tepat gitu. And then how to survive akhirnya sampai sekarang gitu. Sebenarnya yang namanya buat startup itu hanya butuh konsisten. Caranya konsisten adalah gabung komunitas.
Oh, oke. Ini bukan yang paling tepat ya, tapi ini cara saya. Oke. Cara saya biar Ini versi konsisten. Mas Wildan ya. Mungkin ini- teman-teman bisa ambil pelajaran. Ini versi saya. Jadi ikut komunitas. Kenapa ikut komunitas? Karena ada yang ngasih semangat. Kayak kemarin pas awal-awal pandemi bulan April, saya dikontak sama NUS. NUS Block 71 ini kan karena Singapura ya. Yes. Nah, saya dikontak sama NUS. Mas Wildan ini mentor dari NUS pengen ngomong sama Mas Wildan nih awal pandemi. Wildan, how are you? How the local? Kayak gitu, tanya-tanya kayak gitulah. Ya, dia bilang be strong kayak gitu. Tak kira mau dikasih duit buat apa? Iya ya, kalau kita di telepon pasti mikir, wah ada investor baru. Iya, kayak mungkin mau ngasih pinjaman nggak apa-apa lah, pinjaman nanti balikin gitu kan. Ternyata enggak. Yes. Ya udah, be strong kayak ngasih motivasi. Sebenarnya saya juga nggak termotivasi sih. Tapi ya at least ada orang yang peduli, ada orang yang ngasih semangat gitu, ada orang ngasih energi baik ketika kita gabung komunitas gitu. Dan mungkin ketika komunitas kan saya sering jadi pembicara juga dari komunitas juga. Ketika jadi pembicara tuh saya nggak kayak ya istilah kalau Islam itu nggak apa ya kaburomaktan, nggak besar diri gitulah. Oke. Jadi kita ngomongin di lokal kayak gini padahal di belakangnya hancur. Oke. Jadi ya alhamdulillah teman-teman di lokal juga sering ngobrol gitu kan, sering diundang. Nggak cuma aku doang, jadi ada Afif, Syahla nih, Zom itu juga beberapa kali sering sharing. Nah, dari sering-sering sharing gitu kita jadi sadar, oh kita ini harus konsisten. Nah sekarang kan masa-masa susahnya di lokal nih. Ya kita benar-benar udah hampir 1 tahun ini kita nggak ada pemasukan di lokal. Wow. Ya kita tetap benar kata NUS itu be strong. Ya udah. Berarti at least kalau kita ada masalah, seenggaknya ada apa ya istilahnya tempat kita buat ngobrol, seenggaknya mencurahkan itu. Istilahnya kayak mentoring gitu Mas. Penting nggak sih gitu mentor buat apa yang ngasih insight-insight baru buat kita tetap keep strong dan lain sebagainya. Benar. Apalagi kalau teman-teman bangun startup itu milenial semuanya. Kemungkinan jadinya dikit sih sebenarnya. Kalau bangun startup itu milenial semuanya. Gimana cara mengakal itu ya harus ada satu orang yang bisa jadi panutan kita. Oke, siap. Bisa memarahi kita. Jadi belum tentu kita dimarahi itu buruk buat kita. Jadi nyari investor yang tepat itu bukan investor yang nganggep produk kita baik atau bukan investor yang goblok-goblokin kita bilang produk lu nggak guna, tapi investor yang baik itu ketika marahin itu ada alasannya dan ketika memuji itu ada alasannya. Oke. Yang investor kurang tepat itu ketika dia memuji tanpa ada alasan dan ketika dia memarahi juga nggak ada alasan. Oke. Itu mungkin bagi saya bukan investor yang tepat seperti itu. Nah, tuh dengerin buat teman-teman kalau semisal ada rencana mau bikin startup atau apa gitu, mungkin bisa diambil pelajaran dari Mas Wildan ini tadi. Oke, nggak kerasa waktunya udah habis Mas. Terima kasih banget buat Mas Wildan yang udah menyempatkan waktunya buat sharing ceritanya. Tadi bener-bener ngasih insight banget buat aku. Ternyata anak pondok seperti ini bener-bener ngasih insight banget. Terus ngasih insight juga gimana kalau semisal teman-teman rencana mau bikin startup dan lain sebagainya. Thank you juga buat kalian yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Kalau semisal teman-teman ada request narasumber bisa drop di komentar di bawah. Jangan lupa juga cek Instagram dan website kita. Instagramnya di @hacklab.rocks dan websitenya juga sama hacklab.rocks buat event-event keren lainnya. Mungkin itu untuk video kali ini, kita pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.